dalam mengelola keluarga itu butuh seni gitu Ya, kan, benar-benar. tidak ada pakem yang jelas gitu Ya, kan. tergantung Bahasanya dengan kondisi kondisi masing-masing. masing-masing gitu kan. Halo, Halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di YouTube channel Bermain Bareng Alia. Di video kali ini, Bu Aim mau ngobrol-ngobrol ringan bareng Ayah Aal tentang fatherless. Jadi kemarin itu aku nggak sengaja scroll biasa lah ya ibu-ibu, scroll terus nemu postingan Indonesia itu ternyata menjadi fatherless country nomor 3 di Indonesia, yaitu kurangnya peran ayah di dalam keluarga dan tumbuh kembang anak. Nih, menurut kamu gimana, Beb? Dengan fakta tersebut. Ini pagi-pagi udah pertanyaannya berat ini ya. Halo, teman-teman yang belum subscribe Bermain Bareng Alia bisa subscribe karena setiap hari setiap minggu mungkin ya akan ada obrolan ringan kita seputar ya keluarga kita lah yang mungkin bisa memberikan contoh sederhana ya dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Fatherless ya. Fatherless. Peringkat berapa Ibu Aim? Tiga ya. Peringkat di postingan tersebut peringkat 3. Jadi begini ya teman-teman ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah di rumah itu kalau kita ngomong fatherless itu kita juga ya perlu heran gitu aja. Dalam arti kita perlu juga mengkritisi bahasanya fatherless ya, terlepas bahasanya memang ada ya fenomena fatherless atau kurangnya peran ayah atau bapak ya dalam keluarga itu. Tapi kenapa riset ini baru muncul gitu kan? Apakah ada komparasi sebelumnya, misalnya 5 tahun sebelumnya itu tingkat fatherless-nya itu seperti apa, atau 10 tahun sebelumnya itu seperti apa fatherless-nya ya kan? Ya, atau mungkin juga ini Bu Aim, sebelum ada media sosial ya kan, sebelum teknologi semakin maju itu fatherless itu seperti apa? Nah, ini ketika ada medsos, ada teknologi, orang bisa mengakses atau era digital lah ya. Benar. Bisa mengakses itu tiba-tiba muncul tingkat fatherless nomor 3. Lah, sebelum era digital itu seperti apa ya kan? Apakah nomor 1 atau nomor 2 atau lebih baik gitu kan, nomor 10 misalnya kan, sehingga era ini bisa dikatakan fatherless-nya lebih baik gitu kan, peran ayahnya ayah lebih berperan dalam berkeluarga. Itu juga perlu menjadi refleksi sih. Iya, benar. Ya, sebelum kita masuk pada seberapa jauh atau seberapa penting itu peran ayah dalam keluarga begitu kan ya. Itu sih kita ini aja, kalau saya sendiri merespon tingkat fatherless tadi gitu ya. Kalau Ibu Ayu sendiri seperti apa itu fatherless itu, fenomena fatherless itu? Kan tadi kan bilangnya tadi kan bilangnya kenapa kok postingan itu baru muncul sekarang gitu. Iya. Gimana risetnya kenapa baru muncul sekarang, kenapa enggak dulu kok belum ada? Banyak kemungkinan ya. Atau kita nggak tahu lah, pertama mungkin kita nggak tahu karena mungkin dulu kita belum jadi orang tua. Jadi kan kita nggak, kan itu kan pasti kalau di media sosial kan kadang yang muncul itu kan sesuai dengan apa yang kita cari, apa yang keadaan kita sekarang gitu kan. Nah, mungkin waktu itu belum muncul di kita karena kita mungkin belum jadi ayah dan ibu. Terus yang kedua mungkin dulu karena media sosial atau di televisi mungkin ya, atau radio ya. Nah, informasi seperti itu ya. Jadi peran ayah itu seberapa rendah tingginya itu di radio atau di televisi ya. Atau mungkin dulu dunia itu belum terlalu meriset itu. Terus habis itu banyak negara yang mungkin udah berubah. Kenapa akhirnya ada penelitian tentang itu? Lah terus disoroti ternyata di Indonesia nih fatherless masih tinggi nih. Mungkin ya kan kita nggak tahu, ini cuma asumsi kita masing-masing, kita nggak tahu. Tapi dengan keadaan itu menurut kamu gimana? Maksudnya kenapa sih, padahal sekarang itu media sosial kan udah pesat lah ya. Terus informasi kayak podcast seorang ahli yang berbicara bahwa fatherless ini sangat nggak baik lah untuk tumbuh kembang anak, untuk keluarga. Tapi kok ternyata masih ada, itu menurut kamu gimana? Padahal kan udah banyak cara, gimana sih caranya seorang ayah, seorang keluarga ini biar membersamai anak dan sebagainya, parenting dan sebagainya, ini gimana menurut kamu? Jadi ketika kita ngomong ada fatherless ya Ibu Aim, berarti ada motherless. Ya kan? Tapi kita tidak bisa menghindari sepenuhnya atau kita berharap tidak ada sama sekali fatherless atau motherless. Itu pasti ada, karena itu bagian dari
kerapuhan relasi keluarga Iya, gitu kan benar-benar. pasti ada, karena kalau kita mengharapkan kesempurnaan pasti nggak ada Ibu. Iya. Pasti ada, cuma bagaimana kita ya misalnya teman-teman atau bapak ibu yang sudah berkeluarga itu meminimalisir adanya atau meminimalisir peran yang kurang dari bapak atau dari ibu ya. Iya. Kita harus bijak ya, ketika ada fatherless berarti ada motherless gitu Iya, kan. benar-benar. Ada fatherless ada motherless gitu ya, karena itu ya keterkaitannya dengan era-era hari ini, era digital di mana bapak atau ibu itu sekarang memiliki peran sosial yang sama, Iya, yang adil, benar. yang setara gitu kan. Sehingga tidak memungkiri itu juga ada Motherless. gitu. Jadi Sekarang atau mungkin suatu saat nanti. suatu saat bisa jadi ya peran-peran itu akan semakin apa namanya, dinamikanya semakin ini dalam mengelola keluarga itu butuh seni gitu kan, tidak ada pakem yang jelas gitu kan. Tergantung dengan kondisi kondisi masing-masing gitu kan. Siapa yang apa namanya bekerjanya seperti apa ya kan, karena kan peran ayah ya kita, karena mungkin salah satunya misalnya peran ayah gitu kan ya, peran ayah ini biar nggak kurang seperti apa, masa kerjanya harus di rumah gitu kan, atau masa apa nggak bisa LDR gitu. Nah itu kan bukan seperti itu. Jadi peran ayah ini sebenarnya serendah-rendahnya itu ya komunikasi dengan anak itu, anak diajak ngobrol gitu ya, terlepas misalnya sudah kerja berapa seharian ya, enggak seharian istirahat gitu kan, dari pagi sampai sore ya, dari pagi sampai sore. Jadi memang kita harus benar-benar misalnya sebagai bapak ya, misalnya saya bekerja perkantoran gitu ya, berangkat jam 7 pulang jam 4 sore atau 5 sore gitu ya, harus benar-benar mengelola emosi ya kan. Itu sih tantangannya itu kan ya. Kalau saya sendiri tidak merasakan itu karena saya cenderung apa namanya kerjanya itu fleksibel ya, jadi mengelola emosinya 24 jam juga itu. Bagaimana kalau kerja di rumah itu menghadapi si anak, si bocil gitu yang ngerusui. Jadi saya kira di emosi kita benar-benar mengelola emosi itu, karena misalnya kan di tempat kerja kita sudah berhadapan dengan pekerjaan, dengan bos, dengan anak buah misalnya. Benar. Itu sih. Nah kalau di rumah, kalau kita dapat tekanan di kantor kemudian di rumah tetap di bawah suasana itu ya akan kesulitan. Jadi itu sih, jadi harus tetap itu. Serendahnya ya komunikasi itu, selebihnya ya banyak hal ya kan, banyak hal misalnya yang membantu apa namanya kerja-kerja domestik ya, kerjaan domestik itu sih. Pada hakikatnya sebenarnya kayak nggak ada sesuatu yang pakem harus gimana, harus ditentukan dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Karena nggak, ya pokoknya intinya ya komunikasi itu tadi. Misal modelnya keluarga kita dengan keluarga A atau keluarga B beda, tapi pada hakikatnya masing-masing datang di keluarga itu, ada di keluarga, dan nggak ada namanya fatherless. Itu sih. Jadi kalau Ibu Aim seperti apa? Maksudnya kan fatherless ini kan apa namanya? Memiliki peran penting ya, maksudnya peran ayah itu kan penting gitu kan bagi pengasuhan gitu kan. Peran ayah ini kan penting ya, menjadi salah satu yang penting gitu kan, karena kan keluarga kan keduanya harus berperan gitu kan. Apalagi kan kalau tumbuh kembang anak itu di masa-masa golden age kayak usia 1 sampai 6 tahun itu kayak bener-bener kan ya, anak kan dia cuma percaya dengan orang tuanya aja kan. Berarti kan gimana caranya kita sebagai orang tua kan bener-bener berperan penuh di dalam tumbuh kembang anak. Mungkin nanti kalau misalnya dia udah SD kan ada peran guru yang datang, nanti SMP ada teman dan sebagainya. Nah, membentuk, jadi kayak misalnya bagaimana anak di masa depan itu kan juga tergantung dia di golden age ini membentuk karakternya, bagaimana orang tuanya. Jadi menurutku ya sebisa mungkin gitu ya, bagaimanapun bentuknya disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Jadinya nggak ada fatherless itu tadi, kurangnya peran ayah. Kurangnya peran ini dalam arti kurangnya komunikasi, kurangnya apa namanya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya apa namanya ya keterlibatan dalam mengasuh gitu kan. Mengasuh itu kan ya contohlah misalnya di keluarga kita itu kan ya, saya itu ya hampir sering misalnya ya cuma nggak ada persentase, kita nggak pernah main kalkulasi gitu ya. Ya misalnya siapa yang capek ya bisa istirahat, yang energinya masih ini ya memiliki peran mengasuh gitu ya. Ya mandiin bocil gitu ya biasa ya kan, cuci piring itu biasa gitu kan. Ya itu jadi istilahnya ya komunikasinya, siapa yang capek bisa istirahat, yang agak longgar ya tandang gitu kan. Itu sih.
nganter bocil sekolah gitu kan. Jadi saya kira ya penting ya golden age tadi ya Ibu Ain ya. Jadi usia 1 sampai 6 karena kalau tidak kita yang mendampingi anak kita siapa lagi gitu. Benar. Ini gitu ya. Soalnya nah, tapi serendahnya tadi komunikasi karena kan banyak ya misalnya minimal baca buku lah misalnya kalau orang kantoran kan kayak misalnya pagi pergi sore sampai rumah baca buku atau main bersama atau mungkin curhat-curhat ya mungkin tadi ngapain aja di sekolah terus sampai apa ngajinya mungkin kalau ngaji atau mungkin sekolah temannya namanya siapa dan sebagainya karena aku pernah baca nih kan aku kan biasa kan ide bermain gitu kan bermain bersama ayah bermain bareng Alia itu ternyata kalau misalnya ayah itu bermain dengan anak itu bisa mudah mengelola emosinya terus dia lebih percaya diri kan biasa ya kalau misalnya mungkin teman-teman sadar anak itu kalau sama ayahnya dia kayak lebih berani gitu loh kayak bermain yang lebih menantang daripada sama ibunya. Nah mungkin dia merasa kayak wah ada ayahku nih. Adrenalin dia dibimbing oleh ayahnya. Wah ada ayahku nih aku kalau di samping ayahku aku merasa aman kayak gitu. Nah itu emang naluri deh sebagai seorang anak. Itu aku rasakan sih kayak aku misal sampai sekarang misal aku lagi berdua sama ayahku naik mobil ya udah santai. Aku ngerasa aman gitu loh. Nah kayak gitu jadi emang adanya ayah ini bener-bener penting banget untuk tumbuh kembang si kecil ya untuk emosionalnya untuk percaya diri dia lebih percaya diri kayak gitu nanti di masa datang juga dia kayak misalnya dulu sama ayahnya dia dapat kasih sayang full gitu kan dia nggak bakal nih kayak misalnya perempuan ya dia nggak bakal nih kayak mencari-cari kasih sayang di orang lain dia nyarinya ya siapa ayahnya kayak gitu dan standarnya dia orang yang standarnya dia itu ayahnya oh ayahku aja bisa loh ngasih aku kasih sayang kayak gini nantinya aku juga harus cari orang mungkin pendampingnya yang kayak gitu sih jadi kayak ayahnya jadi standarnya makanya ayah harus tinggi standarnya gitu loh biar dia nggak cari yang menye-menye kayak gitu lah mungkin jadi ya kehadiran ayah itu sekali lagi penting kehadiran ayah itu penting misalnya ayah nggak hadir gitu ya siapa yang akan diteladani gitu kan ya itu anaknya perempuan atau laki-laki karena ya yang teladan paling dekat kan orang tuanya gitu benar kan. Siapa lagi kalau bukan orang tua gitu role modelnya itu ya orang tuanya ketika ayahnya nggak hadir yo repot ketika nanti misalnya sudah dewasa gitu kan sudah mengenal yang lawan jenis gitu kan sosok laki-laki itu yang seperti apa sih yang efektif yang ideal sosok ibu misalnya kalau ibunya nggak hadir atau motherless sosok ibu itu seperti apa gitu kan sehingga kalau ya kita ya harus bersyukur lah ya kalau kita masih punya orang tua yang lengkap gitu kan ya atau tidak ada kendala-kendala di dalam rumah tangga itu ya harus bisa saya kira harus bisa memaksimalkan peran-peran itu peran sebagai ayah peran sebagai ibu gitu tadi ya ini aja ya kalau capek ya istirahat kalau longgar ya itu ya meminimalisir mabuk gawai lah ya kan karena kan beberapa itu juga saya lihat itu kadang itu ibunya yang ngasuh bapaknya main game gitu kan ya repot dengan mungkin karena capek habis kerja sebagai refleksi tapi kan ya dilampiaskan di main game itu bapaknya tapi kan kalau misalnya emang sudah kalau menurutku ya ini kalau emang seorang laki-laki ini udah berkomitmen gitu loh membentuk suatu keluarga berarti dia juga harus berkomitmen gitu loh walaupun capek apa kan gitu karena emang dia mungkin masih mau asik dengan dirinya sendiri ngapain menikah gitu loh. Menurutku kalau menurutku gitu. Berarti kan dia harus punya prioritas. Mungkin nanti nge-game-nya pas anak udah tidur atau mungkin pas anaknya lagi sekolah, pas lagi weekend, mungkin anak sekolah kita bisa main game kayak jadi harus bisa prioritas. Kan udah komitmen nikah. Kalau masih pengen asik dengan diri sendiri, ya udah terserah gitu kan. Mau nge-game kapanpun. Berenang aja ke ini loh. Embung tumpang. Itu sih menurutku ya. Kalau emang belum mau berkomitmen ya jangan nikah dulu. Soalnya nikah itu kan komitmen dan banyak yang diurusin gitu loh. Itu sih kalau makanya saya kira peran orang tua ya mungkin ya hari ini tuh sebenarnya cukup lebih baik sebenarnya loh ya terlepas dari data itu Ibu Ain. Cuma faktanya memang semakin banyak memang misalnya di mungkin
ya nggak tahu ya di kota atau di desa gitu ya. Menurut kita, asumsi kamu sendiri. Asumsi, cuma kan ini ya, kalau dulu kan anaknya banyak malah. Iya, orang dulu kan anaknya banyak itu. Orang tuanya kan lapangan pekerjaan kan nggak banyak. Iya. Itu kalau diteliti bisa jadi fatherlessnya nomor 1 itu, iya, ya kan? Ya kan bisa jadi kan seperti itu, Ibu. Cuma kan kita nggak ngikuti aja. Iya. Jadi terlepas dari data itu kita nomor berapa atau enggak, peran orang tua ya, ayah atau Ayah ibu dan itu ibu penting sekali banget gitu ya. untuk Tadi pengembangan. hadir, kemudian komunikasi, ya kan, terlibat dalam pengasuhan, ya kan, ya kasih sayang tadi. Dan kemudian 2, Ibu Ain. Apa? Ngelola emosi sama ngelola waktu. Percaya ya, mengelola waktu. Pengelolaannya itu minimal itu 2. Dan mindset juga kan. Oh iya, kalau mindset itu ya penting. Iya kan tadi kan kalau nggak punya mindset, ya wis lah kayaknya. Mindset, ya kan golden egg gitu kan. Ya anak itu ibaratnya kan, ya itu tadi, yang lahir dari apa namanya, diri kita. Kita yang menghendaki adanya dengan sengaja. Ya kan kita perlu membedakan anak manusia sama anak kambing. Ya itu aja ya, guyon teman-teman. Jadi ya itu sih, makanya ya penting sih gitu kan. Sesibuk apa itu, toh misalnya kita sibuk itu kan buat nyarikan apa namanya, ya anak keluarga lah ya, menyarikan. Berarti kalau sekarang misalnya kita mau nikah itu nggak cuma, kita tuh nggak hanya mempersiapkan dari segi finansial ya. Kayak kan misalnya nggak wacana sih. Dulu aku pas mau nikah kan memang uangnya udah ada, berarti kan sekarang kalau setelah terjun ternyata nggak hanya finansial aja loh yang harus kita siapkan, mental kita, kesiapan kita, terus prioritas juga setelah itu harus dirubah. Pokoknya ya nggak cuma finansial oke, mental nggak siap kan sama aja, kayak gitu kan. Ya harus siap semuanya. Iya, makanya bener. Kan dalam agama itu kalau yang hanya siap apa namanya jasmani ya, rohaninya ya hanya ini menghindari apa namanya, dari maksiat gitu kan. Nah itu kan wajib. Kalau yang sunnahnya seperti Nabi ya harus settle semuanya. Iya. Mentalnya kayak Nabi Muhammad kan, siap finansialnya, siap ya jasmani, rohani, pikiran. Itu yang sunnah. Berarti kan kita kan ya niru Nabi gitu kan. Ya. Harus siap semuanya. Nek siap maksiat itu, apa menghindari maksiat, ya wajib, karena ya ayah bobolan gitu kan. Iya, tapi kan setelah itu kan nanti ya kehidupan kan nggak cuma menghindari maksiat, tapi nanti panjang kan ya, ceritanya. Belajar ya. Di keluarga itu belajar, misalnya tadi yang hanya menghindari maksiat, ya belajar bagaimana menata mindset, ya bertahap sih sebenarnya. Iya benar. Itu sih teman-teman. Oke, terima kasih, mungkin udah ya obrolan itu kita. Backgroundnya apa itu, Ibu? Backgroundnya Gunung Arjuna, Gunung Arjuna. Di sana itu Semeru, cuma backlight kita ya. Iya. Oke, terima kasih tadi obrolan ringan kita tentang fatherless. Semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang mau kita bahas sesuatu hal atau kritik saran kritik dan saran tentang fatherless, mungkin apa ya, pendapat teman-teman tentang fatherless itu gimana, boleh banget komen ya, boleh banget tulis di kolom komentar, dan kita mau bahas apa lagi boleh juga tulis di kolom komentar. Sekian dari kita, sampai jumpa di video berikutnya.